Assalamualaikum guys. Assalamualaikum guys, Abdi Lisna. Welcome back to my channel guys, Lisna Gustiani Story. Di video kali ini Lisna seneng banget karena ini adalah konten spesial 11k subscriber guys. Ini khusus untuk kalian semua yang udah mendukung aku, yang udah sayang sama aku. Aku khusus akan menghadirkan seorang penulis dari cerita Wattpad yang ceritanya udah dibaca belasan juta kali. Wow, Di Wattpad dan udah diterbitkan. Oke guys, dan ini adalah temen aku, temen jauh aku, temen pena aku. Namanya adalah, yaps itu dia. Namanya adalah Pira, dan Pira ini pernah sharing juga sama aku, pernah ngobrol-ngobrol juga sama aku di konten sebelumnya. Kalian yang belum nonton bisa langsung aja tonton videonya di sini. Dan sekarang hari ini aku bakalan ngobrol-ngobrol lagi sama Pira tentang novelnya, tentang kepenulisan. Pokoknya kita bakalan sharing segala hal tentang Wattpad guys. Karena kalian, aku tahu banget kalian kan pecinta Wattpad ya. Jadi aku mau berbagi hal yang bermanfaat gitu sama kalian, yang menghibur kalian juga pastinya. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi langsung aja sebelum ke videonya. Jangan lupa subscribe dulu channel YouTube ini, oke? Dan juga aktifin tombol loncengnya agar ketika nanti Lisna upload video baru bakalan ada notifikasinya sama kalian. Ini suara aku keras banget gak sih? Dan jangan lupa juga like kalau kalian suka video ini. Terus komen di bawah kalian mau Lisna bikin video apa lagi. Dan juga share video ini ke semua sosial media kalian ya guys. Kasih tahu teman-teman kalian yang suka Wattpad juga kalau Lisna suka ngerekomendasiin cerita Wattpad di channel YouTube Lisna, suka membahas tentang Wattpad, hal-hal yang berkaitan tentang Wattpad gitu ya guys. Oke, langsung aja kita telepon Piranya ya guys. Dia udah siap atau belum untuk mengangkat dan ngobrol dan sharing sama kita, oke? Oke guys, kita bakalan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya guys, jadi kita udah terhubung sama Pira, temen pena aku, temen jauh aku. Pira orang mana Pir? Orang Makassar dong. Orang Makassar. Jadi guys, Pira itu orang Makassar. Kita kenalan di IG ya kayak gitu lah. Pokoknya langsung aja ya kita kenalan sama Piranya aja. Silakan kenalan sama subscriber aku, dan mungkin di sini ada followers kamu, pembaca kamu yang nonton. Say hi gitu. Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat-sehat ya. Makasih udah baca ceritaku sampai sebanyak ini. Thank you, dan makasih untuk itu bercantikku Lisna. Bisa aja. Makasih ya Pir. Udah apa ya? Udah luangin waktu buat sharing, buat ngobrol-ngobrol sekarang. Jadi kita mau apa ini teh? Kamunya mau apa? Ayo. Jadi kita tuh guys mau ya sharing aja ya Pir. Sharing kayak tentang Wattpad gitu. Kepenulisan, Wattpad gitu. Soalnya kan aku suka baca cerita Wattpad. Terus Pira tuh guys salah satu penulis di Wattpad ya, author Wattpad. Pira tuh author cerita My Teacher. Mungkin dari kalian ada yang udah baca, banyak banget lah pasti. Soalnya cerita Pira itu udah dibaca 14 juta ya? 12? 14 juta 14 kan? Iya, 14 juta di Iya, Wattpad. tapi kalau yang di novel itu 112 juta. Iya. Terus udah diterbitin, udah jadi ya novelnya. Udah dong. Jadi akhirnya aku chat Pira gitu buat sharing gitu ya, buat ngasih tips gimana sih caranya biar cerita kita dibaca sama banyak orang kayak gitu. Langsung aja ini teh. Hai, jadi di sini aku kasih tips ya Lis. Oke. Tipsnya itu sebenarnya nggak banyak, tapi yang pertama kamu mau niat dulu itu
Nah, kalau udah ada niat ingin nulis, pasti semuanya akan berjalan lancar dari awal sampai akhir. Nah, terus yang kedua juga, tetap belajar berkosakata dengan bagus, entah itu lewat internet, lewat kamus, atau lewat dari penulis-penulis yang kalian suka. Itu pasti banyak banget dapat kosakata yang menarik, yang bagus. Terus banyak-banyak aja sih baca novel. Karena kalau di novel tuh banyak kosakata yang bagus tuh. Jadi udah banyak-banyak baca novel, banyak-banyak baca buku, lihat di kamus, belajar di internet juga banyak gitu. Terus apalagi ya? Papayo. Ya, terus pasti otomatis kalau kita menulis makin banyak dikenalkan oleh banyak orang di luar sana. Jangan pernah mikirin omongnya orang lain gitu, karena nggak ada habisnya. Kalau kita dengarkan omongnya orang lain, kita dijudge ataupun dinilai sama orang lain dari luar, itu kayak apa ya, kayak membuat diri kita tuh jadi down dan malas menulis juga gitu. Itu paling penting sih, jangan dengerin omongannya orang lain. Semangat guys. Nah itu dia, Pira udah menceritakan alias sharing sama kita semua tentang tipsnya. Terus kalau pengalaman tadi udah termasuk pengalaman kamu waktu jadi penulis belum? Belum. Yaudah sekarang gimana kalau kamu ceritain sama kita semua tentang pengalaman kamu jadi penulis, suka duka, dan yang bikin kamu semangat atau mood booster kamu kalau nulis. Ini sekalian aku luruskan, dan ini pertama kali di YouTube-nya Lisna ya. Oke, silakan. Dari teman-teman nih, teman-teman pembaca aku yang chat di WP, chat di WA, entah itu Instagram juga, banyak banget apa sih suka dukanya dan pengalamannya selama menulis, apalagi sampai dapat 12 juta pembaca, ya sampai kan, diterbitin kan. Dijadiin gitu. Ini banyak banget. Jadi ntar aku suruh nonton deh YouTube-nya Lisna kalau ada yang mau dengar. Ya harus dong. Jadi suka dukanya itu awal pertama aku nulis itu kelas 3 SMK. Itu saat aku mau mendekati ujian. Iya, di situ aku lagi pusing-pusingnya mau mendekati ujian, terus aku nulis tuh. Aku nulis baru beberapa part doang gitu kan, langsung publik aja gitu di Wattpad list, langsung publik. Nah setelah itu kan yang baca otomatis sedikit, kayak cuma 1-5 orang yang baca, sedangkan yang vote juga cuma dikit banget. Pokoknya waktu itu sempet down sih, karena nggak ada yang baca, cuma dikit doang, sedangkan yang vote juga. Nah sampai akhirnya aku kan orangnya nggak gampang menyerah ya, jadi udah tetap lanjut nulis, dan sampai akhirnya alhamdulillah sampai 15 part aku inget banget 15 part cerita aku di situ udah mulai naik tuh. Di situ udah mulai naik, udah banyak yang baca, udah mulai banyak yang vote, dan udah mulai naik followers, dan alhamdulillah sih orang-orang juga ngedukung aku banget. Responnya pada baik gitu ya? Iya, nge-support aku banget, dan mereka itu pada komen bahwa kayak aku suka loh cerita kakak, seru, baper, dan lain-lain gitu. Nah itu sukanya. Kalau dukanya ya gitu, semakin banyak kita dikenal oleh banyak orang di luar sana, semakin banyak orang juga ingin menjatuhin kita, ingin ngejudge ataupun menilai kita dari orang lain. Itu sih yang bikin aku down banget. Aku pernah dijudge sama orang, aku dibilang-bilangin bahwa cerita aku jelek, gak cocok jadi penulis dan lain-lain. Pokoknya mereka tuh cari tahu tentang aku banget lah gitu. Itu salah satunya yang buat aku down sih. Itu down banget loh, Lis, sumpah. Kata-kata atau mungkin komentar apa yang sampai sekarang masih kamu inget, yang paling nyakitin gitu, ada gak? Ada. Ya itu yang dari tadi aku bilang, mereka tuh sempat mencari tahu tentang diri aku. Bahkan mereka sempat bilang aku tuh nggak cocok jadi penulis gitu. Mereka tuh suka membanding-bandingin aku sama penulis lain. Itu yang membuat aku down,
dan pernah sampai jatuh sakit sih karena omongannya mereka. Bukan cuma 1-2 orang doang, masalahnya banyak. Makanya itu aku bilang, semakin banyak kita dikenal oleh banyak orang di luar sana, makin banyak orang juga ingin ngejatuhin kita. Jadi harus semangat, jangan pernah putus asa. Soalnya kan kalau mikirin kata orang kan gak bakalan ada habisnya kan. Kita gak bisa memaksa orang lain buat suka sama kita. Soalnya mau kita sebaik apapun, tapi kalau dianya udah dari awal kayak gak suka, ya bakal tetap aja gak suka gitu kan. Iya betul banget. Dan yang seperti aku bilang tadi, jangan pernah mikirin omongnya orang lain. Mau sampai kapan mikirin ya kan. Dulu aku suka banget buka-buka chat-chat orang di website, dan sekarang udah nggak pernah. Palingan aku buka kalau beberapa mereka undang aku untuk seminar online itu, atau nggak nanya tentang novel aku beli di mana dan lain-lain. Tentang info-info novel ya. Langsung nanya di IG. Iya. Terus yang penting tuh jangan dengerin omongnya orang lain dah. Iya, bener banget. Tahu kayak udah merasa bodoh amat aja jadi manusia. Iya. Karena yang tahu diri kamu tuh ya kita sendiri ya. Gitu. Bahkan yang terdekat kamu, mereka tuh nggak tahu diri kamu. Oke, terus kan tuh pas waktu nulis. Iya. Itu kan pas waktu udah mulai naik gitu ceritanya, sampai udah banyak banget gitu ya yang nulis, tapi pas waktu ceritanya belum komplit gitu, belum masih ongoing, itu suka ada gak kayak followers atau pembaca kamu yang suka kayak neror gitu, kak kapan dong upnya kapan dong, suka ada ya? Sering nih untuk teman-teman juga nih, untuk pembaca nih ya, tepatnya nih, jangan pernah suka neror penulis. Kita kan nggak tahu penulis itu lagi sibuk, lagi ngapain, kita kan nggak tahu. Aku pernah kejadian penulis, ada pembacaku itu chat aku di WA. Iya kan, mereka kan dapat nomor aku dari seminar online. Ngechat aku di WA, aku kan nggak balas karena aku sibuk. Terus tiba-tiba nelpon. Dan bilang kapan next, sumpah itu yang paling itu sih. Terus sekarang kita ngobrolin apa ya? Itu aja deh, pas pertama awalan cerita kamu bisa dilirik sama penerbit, itu gimana sih ceritanya? Terus itu kok ketawa banget sih. Emang gimana? Itu panjang banget perjalanan aku. Awalnya aku itu pemberi naskahku ke penerbit lain, Lis. Kayak aku kasih tahu tuh penerbit mengajukan novel aku kan, mengajukan naskahku, bilang aku mau dong nerbitin naskahku gini banyaklah di penerbit lain, tapi penerbitnya itu nolak. Dengan alasan followers aku masih sedikit. Itu pertama. Itu bisa dijadikan alasan nolak ya? Masih sedikit. Terus? Halo? Iya. Terus pembaca aku sedikit juga. Terus beberapa penerbit juga sering nolak gitu, entah itu lewat email, lewat WA, lewat DM, itu pokoknya nolak banget. Nah sampai akhirnya aku capek untuk mengajukan, ya udah akhirnya adalah penerbit yang mengajukan dengan sendirinya. Gitu. Terus? Jadi ya udah gitu, adalah penerbit yang nawarin aku. Sampai akhirnya bisa dijadikan novel sampai saat ini. Alhamdulillah banget, pasti rasanya senang banget kan? Senang banget. Oh ya, sekarang kita ke pertanyaan dulu aja ya. Pertanyaan, tapi kan dari tadi kan dari aku ya. Nah sekarang pertanyaan yang waktu itu kita bikin question box itu loh. Ingat gak? Yang mana? Pokoknya dulu kan aku, nggak dulu sih, bulan-bulan kemarin, waktu kan kita kan tadinya mau record bulan kemarin ya.
Ya. Nah kan aku bikin question box di IG. Nah jadi kan ada beberapa teman-teman online gitu yang kayak nanya gitu. Oh ya udah. Oke langsung aja ya. Pernah kehabisan ide buat ceritanya enggak? Kalau pernah kasih tips mengatasinya dong.